Bagi kalian yang belum menonton part 330, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Houki membangkitkan dojutsu Ketsuryugan karena melihat teman satu timnya sudah mati. Houki pun sangat marah, bahkan Boruto terkejut dia mempunyai dojutsu itu. Ditambah lagi dia sedang menggunakan saringan buatan. Shinki berniat akan pergi dari tempat itu dan berkata, "Selamat tinggal Uzumaki Boruto dan Houki." Houki pun tidak mau menerima kenyataan yang ada. Saat itu dia memanipulasi air dalam jumlah besar untuk membentuk gunung cair, memenjarakan Shinki. Gunung itu berubah menjadi gunung es yang berduri, mencoba mengeksekusi Shinki di dalamnya. Di sisi lain, Boruto menciptakan beberapa klon dan masing-masing menuju ke arah yang berbeda. Salah satu klon bergegas menyerang Shinki jika keluar, sementara Boruto yang asli dan klon lainnya mengepung Shinki dari dua sisi. Salah satu bunsin Boruto melihat Shinki keluar dan menyemburkan semburan air dari mulutnya. Houki yang melihat Shinki berhasil keluar dari serangan elemen air miliknya, meletakkan tangannya ke tanah dan mengirimkan aliran petir. Shinki mencoba menutupi dirinya dengan pasir, tapi Boruto melemparkan rasengan yang menghilang ke arahnya, yang tidak disadari oleh Shinki dan mengenai dirinya hingga jatuh ke tanah. Shinki membentuk tangan pasir yang besar dan hendak menangkap Boruto dengan tangan itu. Namun dia dengan cepat menggunakan Hiraishin no Jutsu. Shinki berkata, "Kalian boleh juga, padahal aku kesini bukan untuk bertarung dengan kalian. Tapi apa boleh buat, aku akan langsung menggunakan kekuatan maksimalku." Shinki menggunakan pasir di sekitar menjadi pasir besi miliknya. Bahkan jangkauannya semakin luas. Houki tidak menghiraukan hal itu. Boruto berkata, "Houki, jangan gegabah, dia akan menyerang kita." Houki menjawab, "Masih ada waktu, aku akan mencoba mengincar jantungnya." Houki pun menggunakan sinden menusuk jantung Shinki. Shinki tersenyum berkata, "Saat manusia dikuasai rasa emosi yang tinggi, mereka benar-benar bodoh." Shinki meninju dengan tangan pasir besarnya. Kemudian dia menangkap Houki. Melihat tangan berpasir Shinki yang semakin sering meremas Houki, Boruto menjadi marah. Karmanya mulai aktif semakin terang. Rambutnya terangkat dan setelah beberapa saat tubuhnya dikelilingi oleh aura yang terang. "Aku bilang, lepaskan dia." Kemudian kita ke tempat Kashin Koji bersama Sarada dan Mitsuki. Mitsuki berkata, "Aku merasakan Boruto menggunakan cakranya. Apakah dia mengaktifkan karmanya?" Kashin Koji berkata, "Tenang saja, kita percayakan Houki kepadanya." Dan sampailah mereka bertiga di kantor pusat desa Kumo. Mereka bergegas mencari Shikamaru dan Raikage untuk memberitahukan kabar penting. Tapi di depan pintu masuk mereka sudah disambut oleh Kakashi dan Orochimaru. Kashin Koji pun berkata, "Kalian sepertinya sudah tahu aku akan kesini." Kakashi berkata, "Itu pasti. Kami akan segera merebut kembali desa Konoha yang sudah dirampas oleh koruptor. Maksud saya oleh para Shinju dan Sumiaka. Jadi ayo berikan informasi yang kalian dapat setelah pergi ke Konoha." Mereka pun masuk dan berkumpul di meja siding rapat. Shikamaru dan Raikage Darui siap mendengarkan. Oromaru berkata, "Katakanlah informasi yang kalian dapat." Kashin Koji berkata, "Sarada jelaskanlah kepada mereka." Sarada pun mengatakan, "Pada intinya musuh lama Konoha bangkit kembali. Dia adalah Isshiki Otsutsuki. Entah bagaimana caranya. Namun dari perkataan Boruto, dia bangkit karena Jura bisa mendapatkan data memorinya. Karena pada dasarnya Jura adalah Jubi. Dia bisa mendapatkan data semua orang yang sudah mati dengan Konekis pohon Shinju." Kakashi pun berkata, "Shikamaru, sepertinya lawan kita bertambah sulit. Aku rasa tidak mungkin Naruto dan Sasuke mengalahkannya." Namun tiba-tiba datanglah Naruto dan Sasuke masuk. Naruto berkata, "Walaupun kami tidak bisa mengalahkannya, mungkin kami bisa membuatnya terdesak. Bukan begitu Sasuke?" Semua orang yang melihat Naruto masih hidup sangat kaget, karena sejauh ini Naruto memang belum mempublikasikan bahwa dirinya masih hidup ke semua orang. Maka dengan datang Naruto, Shikamaru berkata, "Apa, Naruto?" Shikamaru sangat terkejut. "Aku benar-benar tidak percaya. Keputusanku mempercayai Boruto memang benar bahwa kau masih hidup." Shikamaru mendekati dan memeluknya.
Naruto berkata, "Baiklah, sekarang gunakan kejeniusanmu Shikamaru. Konoha harus kita rebut kembali." Dan terjadilah gempa bumi. Kashin Koji berkata, "Ini adalah kekuatan Boruto." Dia mulai serius melawan Shinju Shinki. Mata Boruto terbuka dengan sebuah luka. Ternyata dia menggunakan Byakugan Momoshiki sambil mengeluarkan karma. Saat itu Boruto berkata, "Aku akan mencoba menyegilmu siluman Shinju." Ketika Boruto mengeluarkan katananya, muncullah Uchiha Kira melalui tanda cakar Shinki. Uchiha Kira berkata, "Kau harus kembali. Ini sudah waktunya." Shinki berkata, "Baiklah, sayang sekali Uzumaki Boruto. Kita akan bertemu lagi. Dan kau Houki, kau beruntung ada Boruto." Boruto yang melihat mereka akan pergi membiarkan begitu saja, karena dia melihat Houki sangat kelelahan menggunakan dua dojutsu sekaligus. Pada akhirnya Shinki pergi dari tempat itu. Boruto pun berkata, "Ini jauh lebih baik. Ayo Houki, kita akan pergi ke kantor desa Kumo." Houki berkata, "Aku sangat mengkhawatirkan satu timku yang lain. Aku tak tahu di mana keberadaan Hako, Kuroi." Boruto berkata, "Mungkin dia ada di sini. Carilah dia." Dan entah mengapa tubuh Boruto merasa lemah. Sialan, kenapa ini terjadi lagi? Momoshiki melihat itu berkata, "Hei Boruto, sepertinya beban tubuhmu sudah tidak bisa membendung semua rasa sakit. Selama ini kau terus bertarung tanpa henti dan jarang beristirahat. Terakhir kali kau tidak sadarkan diri dan kau seolah-olah masuk ke masa lalu. Padahal itu hanya mimpi." Boruto pun menjawab, "Perkataanmu memang benar. Selama Konoha direbut dan setelah aku dikalahkan oleh Ego Shiba. Bahkan Amado sudah selamat dari ayah Kaguya. Sampai saat ini aku benar-benar belum mengistirahatkan tubuhku." Saat itu Houki berkata, "Ada Boruto." Boruto mengatakan, "Tidak apa-apa, lebih baik kau pergi dahulu saja. Aku akan berada di tempat ini sementara waktu." Houki pun meninggalkan Boruto untuk mencari teman satu timnya yang bernama Hako, Kuroi di tempat evakuasi desa Kumo. Saat Boruto duduk untuk istirahat di suatu tempat, tiba-tiba Eida datang mendekati Boruto. Boruto yang lemas berkata, "Apa Eida? Kenapa kau kemari?" Eida berkata, "Aku merasakan cakramu melemah. Aku akan membawamu ke laboratorium Amado." Boruto kaget. "Apa? Kenapa harus ke sana? Tinggalkan aku sendiri. Aku akan baik-baik saja." Tapi saat Boruto mengatakan itu dia pingsan. Eida yang melihat Boruto seperti itu langsung mengangkat tubuhnya dan membawanya. Dan saat di tengah perjalanan Boruto pun membuka matanya. "Apa? Jadi kau membawaku Eida?" Eida yang mendengar itu menjawab, "Aku juga tidak tahu mengapa aku harus melakukan ini. Kau tahu sifatku yang sebenarnya kan Boruto. Aku sama sekali tidak tertarik dalam situasi yang merepotkan seperti ini. Tapi aku harus memberitahumu juga. Kalau pecahan Jubi itu juga mengincar nyawaku untuk saat ini. Jujur saja aku malu mengatakannya. Tapi tidak ada yang bisa menjagaku selain dirimu." Boruto yang mendengar itu membalas, "Mereka mengincar nyawamu, tapi kau bukanlah Otsutsuki. Tapi mengapa mereka menjadikanmu sebagai target? Apa karena mereka mengincar seringganmu?" Eida berkata, "Ya seperti itulah. Aku rasa mereka mengincarku karena hal itu." Momoshiki yang mendengar pembicaraan Boruto dan Eida berkata, "Aku rasa ini waktu yang pas bocah. Kau hanya seorang diri bersamanya. Tidak ada daemon bersama kalian. Aku rasa tidak sulit untuk membunuhnya jika kau mau. Apalagi dia sama sekali tidak pernah berpikir kalau kau membenci dirinya setelah semua apa yang terjadi." Boruto yang mendengar itu menjawab, "Kau benar. Ini momen yang bagus untuk membunuh Eida. Tapi aku akan menundanya. Aku rasa dia masih punya rahasia yang masih belum aku ketahui." Momoshiki yang mendengar ucapan Boruto menjawab, "Dengarkan aku bocah, saat ini cakraku sudah pulih. Walaupun tidak seutuhnya, aku berbeda denganmu. Pemulihan cakra bagi Otsutsuki murni tidak perlu memakan waktu yang lama. Jika kau sudah siap untuk membunuh Eida saat ini, aku akan memberikanmu cakraku, dan kau bisa masuk ke dalam mode karma." Kemudian Momoshiki memberikannya cakra ke tubuh Boruto. Bahkan Eida menyadari kalau energi di tubuh Boruto tiba-tiba bertambah. Merasakan hal itu, Eida bertanya, "Aku kira kau barusan mendapatkan cakra dari Momoshiki Boruto. Apa aku salah?"
Boruto mendengar itu membalas, "Ya kau benar, aku rasa aku sudah tidak memerlukan bantuanmu lagi Eida." Setelah Boruto berkata seperti itu, dia mengeluarkan pedangnya dan melapisi pedang dengan elemen petir mengarah Eida. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya kawan-kawan.